Cek cek 1 2 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Joshua Edward Manggresgara, NIM 0520303352. Jadi di video ini saya akan menjawab ya tugas satu dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat keras, perangkat bergerak. Nah, di sini ada 3 soal ya, dan 3 soal ini nantinya kita butuh buat program dalam TypeScript ya. Soalnya di VS Code saya udah bikin juga programnya. Eh, ini ada syarat-syaratnya dan lain sebagainya ya. Mungkin kita bahas dulu dari soalnya. Untuk soal nomor 1 ini kita diminta untuk bikin segitiga ya, dan syaratnya ambil dari NIM-nya kita. Lalu digit terakhir itu adalah tinggi segitiga ya, digit terakhir dari NIM. Oke, ini ada contohnya. Lalu soal nomor 2-nya kita disuruh untuk membuat deret aritmatika dengan NIM kita, di mana 2 digit terakhir dari NIM kita jadikan awal deret, lalu ambil digit ketiga dari belakang, jadikan beda atau stepnya. Namun di sini kita diminta tambah satu ya. Jadi misalnya 3 tambah satu berarti 4, atau 0 tambah satu berarti 1 ya. Next ada soal nomor 3 ya, dimana kita diminta untuk membuat bilangan prima dari NIM-nya kita juga, diambil dari 2 digit terakhir ditambah dengan 10 ya. Oke, ini contohnya. Kalau gitu saya coba buka VS Code dulu ya. Saya tampilkan di sini VS Capture. Nah, ini sudah ada ya. Sebenarnya udah ada penjelasannya juga ya. Jadi di setiap barisnya saya memberikan komen supaya uh, tutor dan teman-teman juga bisa melihat ya penjelasannya dengan baik. Nah, pertama tentu saya di atas kita bikin identitas ya. Nama saya Joshua Romagsgara dan NIM-nya 0520303352. Nah, di sini saya bikin pembatas dulu lah ya, pembatas terhadap soalnya. Untuk soal nomor 1 adalah seperti tadi, pola segitiga dari angka ya, yang tingginya itu sesuai dengan digit terakhir NIM kita ya. Kebetulan NIM saya terakhirnya 2, maka saya isi dengan angka 2 ya di sini nantinya. Well, kita langsung kerjain aja. Saya coba jelasin dulu ya sebelum kita masuk ke terminalnya untuk hasil akhirnya seperti apa. Wait, saya coba cek OBS dulu aman apa? Oke, aman ya. Nah, next, seperti biasa kita deklarasikan dulu variabel ketika kita membuat sebuah program ya. Di sini saya menggunakan variabel cons dengan nama tinggi segitiga ya. Kemudian tipe datanya number sama dengan 2, sesuai dengan digit terakhir nih saya, yaitu 2 ya. Lalu setelah itu kita tinggal bikin aja loopnya. Ini disebut loop luar ya, dimana saya atur dulu jumlah barisnya ke bawah ya, mulai dari 1 hingga batas tertingginya yaitu 2 ya. Jadi ada 2 baris nantinya. Nah, setelah itu saya siapkan dulu wadah kosong ya, berisi uh, apa wadah kosong dari baris ya, setiap memulai baris baru. Untuk apa? Untuk isi ini nantinya ya di dalamnya. Nah, ini namanya output string ya, baris kosongnya, wadah kosongnya. Lalu kita mulai loopnya aja di sini. Nah, setelah dimulai, di sini kita menggunakan inner loop. Kalau tadi di atasnya kita sudah bikin outer loopnya, kita pakai inner loopnya di dalamnya lagi. Untuk apa? Untuk mencetak angka ke arah samping ya. Jadi sesuai dengan tuh soalnya tadi, 1 terus bawah turun 1 2, kalau misalnya sampai 5 turun lagi 1 2 3 dan seterusnya. Jadi kita cetak kolomnya seperti itu. Nah, ini code-nya seperti ini. Nah, tinggal terakhir kita console.log output string, kemudian kita trim ya, menggunakan fungsi trim untuk memberikan spasi, menghapus spasi ya di ujung kanan ketika misalnya muncul di terminal nanti, kayak gitu. Nah, next ada soal nomor 2 di mana kita diminta untuk bikin deret aritmatika yang dimulai dari 2 digit terakhir NIM ya, yaitu 52 karena NIM terakhir saya 52 di sini. Kemudian kita bikin stepnya ya, di sini 4. Kenapa 4? Karena kalau bisa dilihat sini NIM terakhir saya 3 dari belakang itu angka 3, kemudian ditambah dengan 1 ya. Jadi 4.
Nah, seperti biasa kita deklarasikan dulu ya variabelnya menggunakan variabel const ya dengan nama angka awal ya dengan tipe data number 52 ya untuk startnya. Lalu kita bikin pembeda ya atau lompatannya atau stepnya gitu ya. Di sini bedanya menggunakan variable const juga ya dengan nama beda, tipe data numbernya 4 kayak gitu. Nah, next udah tinggal kita siapin dulu array kosongnya untuk jadi wadah supaya menghitung perhitungan kita nanti ya. Jadi tempat buat perhitungan dari hasil looping kita di sini. Nah, di sini kita tinggal bikin loop aja sebanyak 10 iterasi ya. Dari indeks 0 sampai indeks ke 9 berarti ya. Nah, for let is equal 0, i kurang dari 10 ya. Tinggal kita looping kayak gitu. Nah, nextnya kita tinggal masukin aja hasilnya menggunakan fungsi push. Jadi deret aritmatika yang udah kita bikin kosong ini kita masukin ya kita push. Apa yang kita push? Yang kita push adalah hasil ya. Angka awal ditambah dengan indeks dikali pembedanya kayak gitu. Nah, udah setelah itu kita tampilin aja ke layar kita yang ada di terminal nantinya ya. Console.log kayak 10 angka pertama ini gue bikin teksnya. Udah tinggal kita panggil aja yang udah kita push tadi masuk ke sini, kita join dan di sini ada uh, tanda kutip 2 ya, isinya koma untuk memberikan koma setiap ada angka baru kayak gitu. Jadi ada pembatasnya. Nah, next bentar saya cek OBS dulu aman apa enggak aman ya. Nah, next soal nomor 3 kita diminta untuk bilangan prima ya. Di mana batas akhirnya ada 62. 2 digit terakhir ini ditambah dengan 10 ya. Kebetulan 52 tadi ya. 2 digit terakhir NIM saya lalu ditambah dengan 10. Nah, ini jadi batas akhirnya. Lalu seperti biasa kita deklarasikan lagi ya menggunakan variable const di sini dan kita namakan batas akhir tipe datanya number 62. Tinggal kita seperti biasa bikin array kosong untuk tampung nantinya ya angka-angka bilangan prima yang lolos di seleksinya. Nah, baru itu kita mulai melakukan seleksi di sini. Nah, di sini adalah loop utama kita ya. For let angka equals 2. Kenapa 2? Karena bilangan prima itu paling kecil adalah 2 ya, bukan 1. 2, 3, dan seterusnya. Nah, udah tinggal kita masukkan nantinya ya ke deret primanya kayak gitu. Nah, next kita butuh asumsi dulu nih kalau angka yang kita cetak adalah angka bilangan prima ya ketika berhasil melalui pengujian. Maka kita bikin dulu kondisi di mana nantinya ya kalau memang dia prima adalah bilangan prima dia tipe data booleannya true ya. Jadi benar gitu, benar-benar bilangan prima. Nah, terus kita tinggal lakukan loop pengujiannya aja untuk bagi angka tersebut dengan angka lain ya. Nah, di sini saya menggunakan math.sqrt ya square. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa menguji cukup sampai batas akar kuadrat dari angka tersebut aja ya. Jadi nggak perlu pengujian yang panjang gitu ya. Nah, next ya kita cek modulus ya. Jika dibagi oleh pembagi, maka sisa baginya adalah 0. Nah, itu habis dibagi artinya ya. Nah, udah kita tinggal bikin kondisinya aja. If angka modulus pembagi habis dibagi sisanya 0. Ya. Nah, is prima adalah false di sini booleannya ya. Jadi dia akan menghentikan jika ada yang bukan bilangan prima kayak gitu. Nah, hentikannya pakai apa? Pakai break ya. Jadi kita hentikan fungsinya pakai break. Setelah itu kita bikin lagi kondisi di bawahnya. Setelah diuji statusnya masih true, berarti angka tersebut adalah bilangan prima. Nah, caranya adalah kita tinggal bikin pengkondisian if is prima. Nah, udah tinggal masukin ke deret prima, kita push angkanya ya ke yang tadi udah array yang udah kita kosongkan ya di atas. Nah, tinggal the last step adalah memunculkan ke terminalnya ya di sini console.log bilangan prima dari 2 hingga 62 itu adalah ini ya. Nah, ini ada join, koma ya di sini untuk membaginya kayak gitu ya. Nah, udah tinggal kita lakukan pengujian aja nih hasil akhirnya seperti apa ya. Nah, karena note itu nggak bisa, ntar saya cek OBS, karena note itu nggak bisa ngebaca
TypeScript, jadi kita butuh compile dulu ke JavaScript-nya ya. Nah, caranya adalah aku coba running dulu ya. Di terminal coba running, kita ganti ya pakai command prompt. Nah, di sini kita coba compile ya, tsc itu besar ya, tugas 1.ts ya kan. Nah, ini kita coba compile dulu ya ke JavaScript. Nah, udah muncul nih JavaScript-nya kayak gitu ya. Jadi tetap sama tapi hanya beda ini aja sih sebenarnya, beda tata penulisannya aja gitu ya. Nah udah dari sini kita tinggal running aja, karena kalau langsung running dari TypeScript-nya itu nggak bisa ya, belum bisa. Nah cara runningnya tinggal node spasi ya namanya tugas 1.js ya, karena sekarang kita mau ambil dari JavaScript-nya. Nah udah muncul nih nomor satunya seperti ini jawabannya. Ntar aku coba gedein dulu, terus aku cek OBS aman gak? Aman ya, bisa dilihat hasilnya. Ini tugas 1 seperti ini ya, hasilnya tinggi 2. Terus soal nomor 2-nya adalah aritmatika 52 step 4 ya, dari 52, 56, 60, 64 dan seterusnya. Ini ada koma karena kita udah bikin pengconditionnya dia di console.log-nya tadi. Ini ada bilangan prim batas akhirnya 62 ya. Jadi 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan sampai 61. Nah, seperti itu teman-teman ya. So, that's pretty much it. See you di tugas berikutnya. Bye bye. Thank you.